Halo warga Gresik Jabar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rula dalam PPDB Jabar 2022. Bapak Ibu apa kabar? Adik-adik semuanya, semoga sehat selalu dan dipermudah semua urusannya ya. Amin. Pertama-tama mohon izin Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Dede Supandi, PMSI. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai tips persiapan pendaftaran PPDB mengenai kartu keluarga yang sering banyak ditanyakan ya, kemudian memilih jalur sesuai dengan kelengkapan berkas dan memilih jenjang sekolah tahap 1 dan tahap 2. Bagi bergabung jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Fadila karena asal guru saya dan saya kurang dari Bapak Ibu semuanya ya. Mari kita mulai simulasinya. Baik, pertama pertanyaan sering muncul yaitu seputar kartu keluarga yang belum 1 tahun dari tanggal PPDB. Ini ada 2 opsi, apakah belum 1 tahun karena cetak baru atau perubahan dari kakak lama. Nah, yang saya akan kaji yaitu perubahan dari kakak lama ke kakak baru. Jadi sesuai dengan petunjuk di sini, penerbitan kakak baru karena perubahan anggota keluarga. Mohon maaf ya, ada yang meninggal, kelahiran, kepindahan anggota keluarga. Dapat melampirkan surat keterangan dari RT RW yang dilegalisir oleh kelurahan yang menerangkan lamanya domisili sesuai tanggal kakak lama. Bagi yang menumpang, wajib dilengkapi surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumahnya. Jadi 2 hal ini penting sekali, mohon diperhatikan Bapak Ibu adik semuanya. KK normalnya 1 tahun dari tanggal PPDB, ya minimal 1 Juni 2021. Kemudian jika ada perubahan, nah persiapkan berkas kelengkapan tambahannya yaitu surat keterangan dari RT RW. Kemudian jika yang menumpang, buatlah surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah. Kemudian solusi jika kakak belum sinkron, nah sesuai dengan data well hostnya, bila nanti tidak bisa login ke website PPDB, segera dari sekarang menghubungi di Dukcapil setempat agar tidak ada masalah pada saat pendaftaran secara daring. Berikut simulasi kartu keluarga minimal 1 tahun dari tanggal pelaksanaan PPDB. Contoh ya, tanggal terbitnya 1 Juni 2021 atau sebelumnya. Keterangannya kartu keluarga lama atau sudah barcode, kemudian nama calon peserta didik ada tercantum dan sudah sinkron dengan data di Dukcapil. Nah, ini adalah salah satu contoh kakak yang lolos verifikasi sistem PPDB. Tanggal PPDB tahap 1 6 Juni 2022. Kemudian contoh untuk kakak yang belum 1 tahun. Untuk keluarga lama atau sudah barcode, nama calonnya ada dan sudah sinkron, ini tidak lolos verifikasi sistem PPDB karena kurang dari 1 tahun. Tapi kita akan cek nanti di tahap 2 tanggal 23 Juni apakah kakak yang di bawah 23 Juni bisa lolos. Kita akan cek pada perkembangan berikutnya ya. Nah selanjutnya tanggal terbitnya 1 Juni 2021, kakak lama atau kakak sudah barcode, nama calon tercantum, posisinya status menumpang di famili atau saudara dan sudah sinkron, ini bisa lolos verifikasi sistem PPDB dan wajib lampirkan surat keterangan tidak keberatan dari pemilik rumahnya. Ada yang bertanya, Pak, ada formatnya nggak? Silakan buatlah redaksinya. Yang jelas pemilik rumah menyatakan tidak keberatan, ya, bubuhi meterai. Kemudian kita simulasi kakak baru yang sudah barcode, ya, nama calonnya ada. Ini ada perubahan anggota keluarga. Mohon maaf ya, yang meninggal, yang kelahiran, pindah anggota keluarga dan sudah sinkron dengan data di Dukcapil. Lolos sistem PPDB. Kemudian wajib lampirkan bukti lamanya domisili dari pemerintah setempat. Buat dari RT, RW dan dilegalisir kelurahan. Jadi jangan khawatir bagi yang kakak baru, bagi yang bertanya, bisa digunakan. Gunakanlah tanggal kakak baru. Kemudian nanti lampirkan surat keterangan lamanya domisili dari RT RW ya. Baik, sekarang kita akan bahas jalur dan kuota PPDB SMA. Ini jalurnya. Donasi 50%, afirmasi 20% dibagi 2, afirmasi KRT 15%, ABK 3%, kemudian kondisi tertentu ini bagi korban bencana alam atau tenaga kesehatan penanganan COVID-19 5%, perbedaan tugas orang tua atau wali dan anak guru 5%, ini bisa juga untuk tenaga kependidikan. Kemudian jalur prestasi 20% atau sisa kuotanya dari afirmasi. Prestasi dibagi 2, prestasi nilai rapot dan kejuaraan. Kemudian perhatikan syarat-syaratnya, ada syarat umum, syarat yang wajib dipenuhi oleh seluruh pendaftar.
cek di video sebelumnya ya. Kemudian syarat khusus yang akan di-upload tanggal 23 Mei sampai 5 Juni 2022. Contoh untuk afirmasi KETM. Harus upload salah satu kartu program penanganan kemiskinan, KIS, KYP, PKH, KKS, KBS, dan lain-lain. Atau jika tidak punya kartu, terdaftar pada DTKS Dinsos, jadi bisa salah satu. Atau juga proses dalam pendaftaran ke DTKS bisa lampirkan surat keterangan dari kelurahan ya. Jadi ada 3 opsi untuk afirmasi KTM. Gunakan kartunya, jika tidak punya cek terdaftar pada DTKS atau surat keterangan dari kelurahan. Jadi ini namanya SKTM dari kelurahan bahwa yang bersangkutan sedang diajukan dalam DTKS. Jadi bisa dilampirkan. Kemudian ada surat keterangan domisili dari RT RW. Ini khusus untuk korban bencana alam atau bencana sosial. Mohon maaf, tidak bisa digunakan untuk yang berdomisili pindah dari wilayah mana, kemudian berdomisili dan buat surat domisilinya itu tidak bisa. Tidak termasuk itu. Selanjutnya surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan tugas orang tua ini maksimal 3 tahun. Jadi yang sudah pindah maksimal 3 tahun. Kemudian buatlah surat tugasnya. Ini berarti dari luar zonasi. Atau anak guru. Nah, untuk anak guru siapkan SK-nya atau SKBM atau juga nanti bisa melampirkan sertifikat pendidik opsional. Itu jika ada. Yang paling penting itu SK-nya, anak guru atau tenaga pendidikan. Dan surat tugas orang tua bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID-19. Jadi ini yang akan dilampirkan untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau afirmasi kondisi tertentu. Baik, selanjutnya yaitu piagam atau sertifikat dan dokumentasi prestasi untuk prestasi kejuaraan maksimal 5 tahun. Berarti bisa digunakan dari jenjang kelas 5 SD. Minimal 6 bulan. Semester 1 kelas 9 berarti di bulan November atau Desember ya. Mohon maaf bagi yang sudah masuk ke Januari 2022 itu tidak bisa digunakan karena kurang dari 6 bulan. Jadi silahkan tentukan untuk jalurnya dari sekarang, persiapan juga. Wajib lengkapi juga berkas-berkas yang ada. Berkas mana yang punya, ya itulah pilihan jalurnya. Namanya zonasi dan nilai rapot, tidak upload berkas khusus. Jadi ketika tahun 23 login, isi data diri, titik koordinat, dan nilai rapot saja. Sudah, tidak upload berkas. Begitupun jalur PPDB SMK. Ini jalurnya banyak. Ada tambahan prioritas terdekat ini sama dengan zonasi SMK. Nah, ini juga sama, ada 3. Kemudian perpindahan tugas. Dan khusus untuk prestasi dibagi 3. Untuk rapot ada kelas industri dan prestasi rapot umum. Kemudian kejuaraan. Baik, inilah strategi untuk pendaftaran PPDB SMA dan SMK. Banyak yang bertanya, Pak bisa nggak tahap 1 SMA, tahap 2 SMK? Bisa. Mari kita simulasikan. Untuk tahap 1 SMA atau SMK nanti tanggal 6 Juni sampai 10 Juni. Nah, SMA jalurnya tadi sudah jelas ya, afirmasi, perpindahan tugas, anak guru, prestasi nilai rapot, atau kejuaraan. Kemudian juga ini harus salah satu, tidak bisa dikombinasikan. Nilai rapot dan kejuaraan tidak bisa. Ini salah satu. SMK afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas, prestasi kejuaraan, dan kelas industri. Inilah dia untuk tipsnya. Misalnya SMA nanti pilih afirmasi, tahap 1-nya, 2 sekolah, atau SMK, prioritas terdekat, atau perpindahan tugas. Nah, kemudian jika belum lolos, bisa ikut ke tahap 2, nanti 23 sampai 30 Juni. SMA zonasi, SMK prestasi rapot umum. Ada tambahannya, ini penting. Jika diterima di tahap 1, nah jika di sini diterima, tapi mohon maaf ya, tidak berkenan dengan sekolahnya atau berminat untuk mengambil ke sekolah yang lain, berarti ini harus mengundurkan diri pada waktu daftar ulang ke sekolah penerima. Jika tidak mengundurkan diri, maka tidak bisa daftar di tahap 2. Seperti itu prosedurnya. Jika diterima tahap 1, wajib mengundurkan diri di sekolah penerima, kemudian daftar di tahap 2 tanggal 23 Juni. Jika tidak, maka sistem akan mengunci dan tidak bisa daftar di tahap 2, berarti ya harus daftar ulang di tahap 1.
Kita akan simulasikan pemilihan jalur dan sekolahnya. Contoh ya, daftar SMA, memilih jalur afirmasi, maka akan dipilihkan pilihan sekolah A dan sekolah B. Negeri ya. Kemudian sekolah swastanya ini juga wajib diisi. Atau jika SMK, contohnya prestasi kejuaraan, hanya bisa memilih SMK negeri 1 saja dan SMK swasta. Atau di SMK yang bersangkutan dengan 2 program keahlian. Itu. Atau tahap 2 untuk zonasi, pilih 2 SMA negeri dan 1 swasta. Kemudian prestasi syarat umum SMK bisa pilih 2 SMK negeri dan 1 swasta atau 1 SMK negeri 2 program keahlian. Jadi seperti ini skenario untuk pendaftarannya. Ambil contoh tahap 1 pilih SMA, gagal nih, kemudian tahap 2-nya SMK. Begitupun sebaliknya, tahap 1 SMK, gagal, tahap 2-nya SMA, bisa. Jadi yang paling penting kembali ke berkas. Jika berkasnya oke, jika nilai rapotnya tinggi, ya pilihlah jalur yang sesuai. Misalnya prestasi rapot SMA atau rapot kelas industri SMK. Nah, kemudian jika belum lolos, maka bisa pilih zonasi. Berarti untuk zonasi wajib ya, wajib yang betul-betul dekat dengan sekolah karena nanti akan bersaing. Zonasi harus betul-betul alamatnya yang terdekat dengan sekolahnya. Nah, ini informasi lengkap untuk pilihan sekolahnya, afirmasi SMA, SMA negeri 1 swasta, perbinaan tugas, luar zonasi, wajib dari luar zonasi, 1 SMA negeri 1 swasta, atau anak guru bisa dalam atau luar, 1 SMA negeri. Kemudian prestasi SMA untuk rapot bisa pilih 2 SMA negeri, dalam atau luar zonasi. Ini yang bertanya, Pak, saya kakaknya di DKI atau di luar Jabar, bisa daftar ke Jabar enggak? Bisa, tapi hanya bisa pilih jalur prestasi saja, karena ini dalam atau luar zonasi. Atau perbinaan tugas bisa. Yang paling penting, cek terlebih dahulu posisi kakak. Jika kakaknya berada di wilayah Jabar, ya aman. Atau sekolahnya juga. Jika sekolah di DKI mau daftar ke Jabar, berarti harus membuat akun pendaftar di PPDB Jabar. Nanti kita akan simulasikan cara membuat akunnya. Misalnya gini, kakaknya di Bekasi, sekolahnya di Jakarta. Berarti ketika daftar ke SMA Bekasi harus membuat akun PPDB Jabar, karena akunnya kan ada di Jakarta. Seperti itu. Begitupun untuk wilayah yang lain. SMK juga sama, ini ada pilihan-pilihannya. Afirmasi 1 SMK negeri, 1 swasta, atau 1 SMK dengan 2 program keahlian. Dengan tugas ya, prioritas terdekat, ini untuk prestasi. Baik, itulah tips persiapan pendaftaran PPDB. Cek kakaknya, ya, kemudian pilih jalur sesuai dengan kelengkapan berkasnya, dan pilih jenis sekolah di tahap 1 atau di tahap 2. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.